Pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah foto keluarga? Foto yang baru aja kalian jepret pakai tangan kalian sendiri. Tapi pas dihitung, jumlah orang di dalam lembaran foto itu lebih satu. Coba bayangin, di ruangan itu nyatanya cuma ada kalian, istri, dan anak kalian. Cuma bertiga. Tapi di lembaran foto yang keluar, ada 4 kepala. Siapa sosok keempat itu? Kalau kalian pernah ngalamin hal ganjil kayak gini, atau seenggaknya merinding cuma karena ngebayanginnya, coba tulis di kolom komentar sekarang. Karena malam ini, cerita yang mau gua bawain bukan sekadar fiksi atau dongeng sebelum tidur. Ini tentang Raka. Sebuah kisah nyata yang bakal bikin kalian berpikir 2 kali sebelum nekat foto-foto di dalam rumah tua. Raka adalah tipe laki-laki yang sangat logis. Dia bekerja di bidang IT. Hidupnya berputar di antara data, angka, dan logika. Buat dia, hal-hal gaib, hantu, kuntilanak, pocong, itu semua omong kosong. Cuma ilusi optik, sugesti, atau halusinasi massal yang dibuat-buat orang kurang kerjaan. Nggak ada ceritanya seorang Raka takut sama tempat gelap atau kuburan. Tapi mungkin kesombongan tanpa sadar itulah yang justru mengundang mereka untuk datang mendekat. Sore itu, langit di atas cukup mendung. Angin bertiup lumayan kencang saat mobil Honda HR-V yang dikendarai Raka memasuki sebuah kampung di pinggiran kota. Di kursi penumpang depan, ada Maya, istrinya, yang sedari tadi terus mengusap tengkuknya dengan gelisah. Dan di jok belakang, Dinda, anak perempuan mereka yang baru berumur 4 tahun, sedang tidur pulas. Tujuan mereka cuma satu akhir pekan ini, membersihkan dan mengurus rumah peninggalan almarhumah Nenek Raka yang baru saja meninggal sebulan lalu, sebelum nantinya rumah itu dijual. "Kamu yakin kita harus nginep di sini, Mas?" tanya Maya pelan. Suaranya memendam ragu yang kuat. Matanya menatap keluar jendela, melihat deretan pohon bambu di pinggir jalan tanah yang bergoyang tertiup angin, seolah menunduk menyambut kedatangan mereka. Ya iyalah, Mei. Rumah segede ini mana selesai diberesin sehari doang. Lagian, ngapain buang duit sewa hotel? Ini kan rumah nenekku sendiri. Aman, jawab Raka enteng. Tangannya sibuk memutar setir, membelokkan mobil ke pekarangan, sebuah rumah bergaya arsitektur Belanda, campur Jawa, yang tampak kusam dan suram. Rumah itu besar, terlalu besar untuk ukuran rumah-rumah di kampung tersebut. Ya, seket putihnya sudah mengelupas di sana-sini, berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Tapi, yang paling mencolok dari rumah ini bukanlah bentuk bangunannya, melainkan bagian belakangnya. Pekarangan belakang rumah Nenek Raka itu tidak berpagar beton. Lahan itu langsung menyatu dengan sepetak tanah kosong yang dibiarkan liar, dipenuhi pohon pisang, beringin tua, dan semak belukar setinggi dada orang dewasa. Warga sekitar menyebutnya hutan kecil. Dan dari arah hutan kecil itulah sering berhembus angin dingin yang baunya ganjil. Campuran antara wangi bunga melati yang terlalu pekat dan bau tanah kuburan sehabis hujan. Baru saja Raka mematikan mesin mobilnya, seorang bapak tua berbaju koko lusuh menghampiri pagar kayu di depan. Itu Pak Tarjo, Ayo mandi, Dinda. tetangga sebelah rumah. Sudah mau maghrib. Mas Raka, udah nyampe toh? Sapa Pak Tarjo. Senyumnya terlihat sangat kaku. Matanya melirik awas ke arah rumah besar yang masih gelap gulita itu. Iya, Pak. Mau beres-beres nih. Rencana nginep beberapa hari ke depan. Raka membalas ramah sambil menurunkan koper dari bagasi. Mendengar kata nginep, raut wajah Pak Tarjo langsung berubah. Kerutan di dahinya bertambah. Dia menelan ludah. Beneran mau nginep di dalam, Mas? Sama istri dan anak? Iya, Pak. Kenapa emangnya? Oh, ndak apa-apa. Cuma, ya, sing hati-hati aja. Kalau malam pintu belakang yang tembus ke kebun itu dipastikan kekunci rapet ya, Mas.
Jangan Masih ada dibiarkan sisa kebuka kalau udah lewat asyar. Ingat ya mas, Raka cuma tersenyum tipis dan mengangguk. Dalam hatinya dia bergumam remeh, mulai deh, tahayul, kedinginan orang di dalam. kampung. Mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah. Bau debu kering dan kapur barus langsung menyengat hidung. Suasananya pengap, seolah udara menolak berputar di dalam sana. Maya bergegas membuka beberapa jendela agar sisa cahaya sore bisa ayo masuk tidur di hotel menerangi aja. ruang tamu yang luas dan Perasaanku sunyi. tidak enak. Sementara Maya dan Dinda duduk Jangan beristirahat, percaya hal gaib, Mai. di ruang tengah, Ini cuma rumah tua. Raka mulai Ayo beres-beres. menyusuri bagian dalam rumah. Dia mengecek satu persatu ruangan, sampai akhirnya langkahnya terhenti di sebuah kamar di lorong paling belakang. Kamar yang letaknya tepat bersebelahan dengan pintu dapur. Pintu yang mengarah langsung ke hutan kecil. Kamar itu terkunci rapat. Entah kenapa, ada dorongan kuat yang membuat Raka ingin masuk. Raka mencari kunci cadangan di laci lemari depan dan berhasil mencocokkannya. Ceklek. Pintu kayu jati tua itu berderit pelan Sesuatu dan sudah berat. melihat Jungtah. Begitu terbuka, air udara di dalam kamar ini terasa jauh lebih dingin dari ruangan lainnya. Bulu kuduk Raka meremang sesaat, tapi langsung ia abaikan. Di sudut kamar terdapat sebuah lemari pakaian kayu. Raka melangkah mendekati lemari itu dan membukanya. Di antara tumpukan kain jarik bermotif kuno yang sudah berbau apek, mata Raka tertuju pada sebuah benda di rak paling bawah. Sebuah kamera Polaroid vintage. Kondisinya masih sangat bagus, dibalut lapisan kulit sintetis berwarna hitam. Raka mengambil kamera itu. Dia meniup debu tebal yang menempel di lensanya. Sebagai orang yang lumayan suka barang antik, Raka jelas tertarik. Iseng, dia menekan tombol power. Lampu indikatornya menyala hijau. Masih nyala? Gila, baterainya seawet ini? Gumam Raka tak percaya. Dia membuka kompartemen film. Masih ada sisa beberapa lembar kertas foto di dalamnya. Baterainya Raka habis? tersenyum puas. Dia memutuskan untuk membawa kamera itu keluar kamar. Tanpa ia sadari, detik ketika ia membalikkan badan dan membelakangi ruangan, suhu di kamar itu mendadak anjlok menjadi sedingin es. Di luar, matahari mulai Cuma tenggelam. kucing. Semburat jingga kemerahan Tenanglah. memantul redup di kaca jendela. Waktu maghrib sebentar lagi tiba. Raka berjalan kembali ke ruang tengah sambil mengutak-atik kamera di tangannya. Maya sedang menyapu lantai dengan sapu lidi, sementara Dinda sedang asik bermain boneka kain di atas karpet kusam. Suasana terasa sangat normal, sangat biasa dan damai. Hanya ada suara sapu lidi yang bergesekan dengan ubin dan suara celoteh kecil Dinda. Tidak ada yang aneh, semuanya baik-baik saja. Sampai tiba-tiba, Dinda berhenti berceloteh. Anak kecil berumur 4 tahun itu meletakkan bonekanya perlahan ke lantai. Dia berdiri kaku, lalu menatap tajam ke arah lorong gelap yang menuju ke kamar belakang, tempat Raka baru saja mengambil kamera Polaroid tersebut. Suasana mendadak hening. Sangat Maya menyengat. menghentikan sapuannya. Raka mendongak dari kameranya. Hanya terdengar sayup-sayup ritme suara jangkrik dari arah hutan kecil di belakang rumah yang mulai bernyanyi menyambut malam. Dinda perlahan mengangkat tangan kanannya yang gemetar. Jari telunjuknya yang mungil menunjuk lurus menembus keremangan, mengarah tepat ke sudut paling gelap di ujung lorong itu. Wajah anak itu polos, nyaris tanpa ekspresi, saat dia tiba-tiba menoleh ke arah Raka dan bertanya dengan suara kecil yang memecah keheningan. "Ayah, nenek yang berdiri di situ, itu siapa?" Jujur aja, kalau posisi kalian ada di tempat Raka saat itu, apa yang bakal kalian lakuin? Lari? Teriak? Atau pura-pura nggak dengar? Raka terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir sedetik. Maya, dengan insting seorang ibu, langsung menyambar tubuh Dinda dan menggendongnya erat-erat. Wajah Maya pucat pasi. Raka menelan ludah,
mencoba menguasai diri. Dia menatap lurus ke arah lorong gelap yang ditunjuk anaknya. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuma debu yang beterbangan tertiup angin sore dan bayangan lemari tua yang memanjang di dinding. Dinda, lihat apa sih, sayang? Nggak ada siapa-siapa kok. Itu cuma bayangan lemari, ucap Raka dengan nada dibuat-buat setenang mungkin. Hei, Dia tertawa hambar. Imajinasinya anak kecil, Mei. siapa itu? Kebanyakan nonton kartun. Maya nggak menjawab. Matanya masih awas menatap lorong itu. Udah, Mas. Tutup pintu depan. Napas. Udah mau maghrib. พี่เถอะ now. Bisik Maya, suaranya bergetar. Malam pertama di rumah kampung itu pun dimulai. Berbeda dengan di kota yang selalu bising, malam di pinggiran kota ini terasa sangat pekat. Suara jangkrik bersaut-sautan dari arah hutan kecil di belakang rumah. Udaranya terasa berat, pengap. Seolah oksigen menolak masuk ke dalam rumah tua ini. Mereka memutuskan untuk tidur bertiga di ruang tengah, menggelar kasur lantai yang dibawa dari rumah. Apa ini? Maya dan Dinda sudah terlelap karena kelelahan seharian di jalan. Tapi Raka, matanya nyalang menatap langit-langit kayu yang tinggi. Tiba-tiba, ada bau aneh yang menyelinap masuk lewat celah ventilasi. Badannya Wanginya dingin manis. sekali. Sangat manis. Bau bunga melati. Kalian tahu kan mitosnya? Tidak. Kalau bau melatinya kecium kuat banget, berarti dia masih jauh. Tapi kalau baunya tipis-tipis, samar-samar, nyaris hilang, itu tandanya dia ada tepat di sebelah kita. Dan malam itu, bau melatinya sangat tipis. Menggantung di udara, bercampur dengan bau tanah basah, padahal di luar sama sekali nggak habis hujan. Bau itu berasal dari arah belakang rumah. Mesin ini rusak. Raka mencoba menutup hidung dengan selimut. Paling bunga dari kebun tetangga, batinnya masih berusaha keras untuk logis. Tapi, tak lama, setelah bau itu muncul, gangguan suara mulai datang. Srek, srek, srek. Lihat itu. Ada suara Ada garukan apa di pelan di bawah? atas genteng. Halus, tapi jelas. Tidak ada apa-apa. Mirip suara kuku panjang yang diseret perlahan di Tidak ada atas tanah umai-umai. liat kering. Raka menahan napas. Pikirannya mulai memutar otak, mencari pembenaran. Kucing garong, dalihnya dalam hati. Ya, pasti kucing berantem. Namun, suara garukan di atap itu berhenti dan digantikan oleh suara lain. Kali ini letaknya dari dalam rumah. Dari arah lorong. Tap, srek, tap, srek. Suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa. Suaranya terdengar diseret. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki pincang atau gontai menyapu lantai ubin yang berdebu. Bapak kami yang di Langkah itu surga. bolak-balik di depan kamar Lindungi belakang kami. yang terkunci tadi. Raka nggak bisa diam lagi. Rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Dia ingat, dia adalah laki-laki rasional. Ini tidak mungkin. Dia bangkit perlahan agar tak membangunkan Maya, menyalakan senter dari HP-nya dan berjalan mengendap-endap ke arah lorong. Kosong. Lagi-lagi nggak ada apa-apa. Mata Raka kemudian tertuju pada kamera Polaroid yang tadi sore ia letakkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Entah dorongan dari mana, mungkin ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa rumah ini benar-benar aman dan kosong. Raka mengambil kamera itu. Dia mengangkatnya, mengarahkannya ke ujung lorong yang gelap, tepat ke arah pintu dapur. Jepret! Lampu kilat, flash, menyala terang benderang, menyilaukan mata selama sepersekian detik. Suara mekanik kamera berdesing pelan, memuntahkan selembar kertas foto persegi dari celah bawahnya. Raka mengibaskan kertas foto itu perlahan di udara, menunggu gambarnya muncul. Detak, jantungnya entah kenapa, mulai berpacu lebih cepat. Gradasi warna mulai terbentuk di kertas foto. Hitam, abu-abu, lalu perlahan memperlihatkan gambar lorong rumah yang kusam. Tapi tunggu, ada yang aneh. Di hasil foto itu, ada pendaran cahaya putih melingkar, seperti orb,
yang Aku tidak melayang akan di tengah membiarkanmu lorong. menyakiti mereka. Dan yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, di sudut kanan foto, tepat di depan pintu belakang, ada sebuah bayangan hitam pekat. Bentuknya ganjil, melengkung ke bawah, seolah-olah menyerupai tubuh seseorang yang sedang membungkuk dalam dengan sesuatu yang menjuntai seperti rambut panjang menyapu lantai. Tangan Raka bergetar kecil memegang lembaran foto itu. Matanya membelalak. Enggak mungkin. Batin Raka menolak keras, mencoba waras. Ini cuma film kadaluarsa. Kameranya kan udah puluhan tahun mendekam di lemari. Wajar kalau ada light leak atau sensornya error karena pantulan flash. Dengan sisa-sisa ego logikanya, Raka meremas foto itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dia meyakinkan dirinya sendiri, 1000%, bahwa itu cuma efek kamera rusak. Semalam itu. Dia pun berbalik, kembali ke kasur, dan memaksakan beneran diri nyata, Mas? untuk memejamkan mata. Waktu terus merambat pelan. Udara malam semakin larut, semakin menusuk tulang. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun. Cuma mimpi buruk kolektif, Mei. Bukan karena suara Karena kita garukan, kelelahan. bukan juga karena suara langkah kaki yang diseret. Dia terbangun karena but the rasa lady in the dingin tree looks yang cold. luar biasa tajam. Selimut tebal yang menutupi tubuhnya seakan tak ada gunanya. Dinginnya aneh, menembus langsung ke pori-pori dan bikin merinding. Raka membuka matanya perlahan. Suasana rumah gelap gulita. Hanya ada pendar cahaya rembulan pucat yang masuk dari celah Jangan jendela pernah kaca jepret nako. flash pas maghrib Tapi di kemudian sini, Raka. telinganya menangkap sebuah suara yang membuat darahnya benar-benar beku seketika. Ngik! Itu suara engsel pintu berkarat yang dibuka perlahan. Raka Bude, pelan-pelan ini sudah zaman internet. mengangkat kepalanya dari Masa masih bantal, percaya Pak Malik? menengok menembus kegelapan ke arah dapur. Di ujung sana, pintu belakang kayu yang mengarah langsung ke hutan kecil. Pintu yang tadi Tanah sore ini Pak Tarjo jalur. wanti-wanti dengan wajah tegang agar Cahaya selalu flash dikunci itu seperti rapat undangan setelah bagi asyar. mereka. Kini terbuka menganga lebar. Angin malam yang membawa bau busuk bercampur wangi melati berhembus kencang masuk ke dalam rumah, Kita jual meniup aja gorden kameranya, Mas. hingga berkibar liar. Takut. Dan di tengah ambang pintu yang terbuka itu, di bawah siraman remangnya cahaya bulan, Raka melihat sebuah siluet berdiri mematung, menatap lurus ke arah tempat Maya dan Dinda tertidur. Kalau kalian berpikir malam itu, Raka langsung berkemas dan kabur membawa keluarganya. Kalian salah besar. Ingat, Raka adalah pria dengan ego logika yang setinggi gunung. Saat melihat siluet di ambang pintu malam itu, Raka memang sempat kaku. Tapi sedetik kemudian, dia meraih senter besar, menyalakannya, dan menyorot lurus ke arah dapur. Kosong. Siluet itu hilang. Ayo foto keluarga Raka sekali lalu saja, Mei. berjalan ke arah pintu Sebelum yang rumah terbuka, ini dijual. menutupnya rapat-rapat, menguncinya, dan meyakinkan dirinya sendiri. Itu cuma angin kencang yang meniup pintu lapuk, dan siluet tadi cuma bayangan Mas, pohon pisang ini sudah yang kena maghrib. cahaya bulan. Ingat kata Selesai. Bude. Masuk akal kan? Setidaknya buat dia, pagi pun tiba. Sinar matahari pagi yang hangat seolah menyapu bersih semua teror semalam. Rumah tua itu tak lagi terlihat menyeramkan, melainkan hanya tua dan berdebu. Sekitar jam 10 pagi, pintu depan diketuk. Bude Ningsih, kakak dari almarhumah nenek Raka yang tinggal beda RW, datang berkunjung. Cuma 1 detik, Beliau membawa rantang berisi Senyum. makanan. Mei. Nenek Wajahnya mau ikut ramah, foto. tapi rautnya langsung berubah tegang saat matanya menyapu sekeliling ruang tamu, lalu tertuju pada kamera Polaroid yang tergeletak di atas meja. Bude Ningsih menghela napas panjang. Beliau duduk mendekati Raka, suaranya mendadak diturunkan jadi setengah berbisik. Raka, panggil Bude Ningsih pelan. Matanya melirik ke arah lorong belakang. Kamu nemu kamera ini di kamar belakang ya? Raka mengangguk santai sambil mengunyah pisang goreng. Iya Bude, masih nyala loh, antik banget.
Tangan keriput Bude Ningsih meremas ujung kebayanya. Beliau menatap Raka dengan sorot mata yang teramat sangat serius. Bukan tatapan orang tua yang sedang menasihati, tapi tatapan orang yang sedang memperingatkan sebuah bahaya besar. Dengerin Bude baik-baik, suaranya bergetar. Jangan pernah foto-foto di dalam rumah ini pas menjelang maghrib, apalagi pakai flash. Raka tersenyum simpul, nyaris tertawa. Mitos dari mana lagi nih, Bude? Kenapa emangnya pamali? Bukan sekadar pamali, Le. Bude Ningsih menelan ludah. Rumah ini, tanah belakangnya itu jalur. Waktu sandekala, waktu matahari tenggelam dan langit merah, pintu mereka terbuka. Cahaya kilat dari kamera itu ibarat undangan. Mata mereka sensitif. Kalau kamu jepret pakai flash di saat pergantian waktu, kamu sama aja manggil mereka buat diam di situ. Ingat pesan Bude, Raka. Jangan dilanggar. Raka cuma mengangguk-angguk kecil. Mengiyakan sekadar untuk menyenangkan hati orang tua. Di dalam kepalanya, dia terus mengulang kalimat, takhayul. Orang tua zaman dulu memang suka ngarang cerita biar anak cucunya diam di rumah pas maghrib. Waktu bergulir cepat. Sore itu proses beres-beres rumah akhirnya selesai. Barang-barang sudah dipak ke dalam kardus. Besok pagi mereka berencana pulang ke kota dan menyerahkan kunci ke agen properti. Pukul 5:30 sore. Langit di luar berubah warna menjadi jingga kemerahan. Sangat merah, sampai-sampai cahaya yang masuk lewat jendela membuat seisi ruangan tampak seperti direndam dalam darah. Waktu sandekala tiba. Raka yang sedang membereskan sisa barang, tiba-tiba mengambil kamera Polaroid itu. Mei, mumpung udah bersih, kita foto keluarga yuk di sini. Buat kenang-kenangan terakhir sebelum rumahnya dijual. Ajak Raka riang. Dia mengambil tripod tua yang dia temukan di gudang, memasang kamera itu di sana, dan menyetel timer mekanik yang dia sambungkan ke tombol shutter. Maya, yang sedang menggendong Dinda, tampak ragu. Dia melirik jam dinding. Jarum menunjuk pukul 17.50. Mas, ini udah mau maghrib loh. Ingat kata Bude Ningsih tadi pagi? Maya memeluk Dinda lebih erat. Firasatnya sebagai seorang ibu mengatakan ada sesuatu yang salah. Udara di ruangan itu mendadak terasa sangat pengap dan lengket. Raka mendecak sebal. Astaga, Mei. Kamu kok ikutan percaya mitos sih? Cuma foto jepret doang. Sebentar, ayo berdiri di sana mumpung lighting dari jendelanya dapet. Maya tak kuasa menolak. Dengan langkah berat, dia berdiri membelakangi lorong gelap yang menuju ke belakang rumah. Raka menyusul berdiri di sebelah Maya, merangkul pundak istrinya. Di kejauhan, sayup-sayup, suara azan maghrib mulai berkumandang dari toa masjid kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara azan itu mengalun panjang, bersahutan dengan suara jangkrik dari hutan kecil yang entah kenapa sore ini suaranya terdengar jauh lebih keras dan nyaring dari biasanya. Oke, siap ya. 3, 2. Raka menghitung mundur, matanya menatap lensa kamera. Dalam hati Raka, tiba-tiba ada desir aneh. Seolah insting purbanya berteriak, menyuruhnya membatalkan ini. Tapi egonya menang. Oh, 1. Jepret. Cahaya flash menyala sangat terang. Menyilaukan, menyambar kegelapan lorong di belakang mereka. Dan tepat detik itu juga, BZZT. Klik. Seluruh lampu di rumah itu mati total, gelap gulita. Suara dengung kulkas tua di dapur mendadak berhenti. Keheningan yang memekakkan telinga langsung menyergap. Suara azan dari luar pun anehnya tak lagi terdengar, seolah rumah itu tiba-tiba terisolasi dari dunia luar. Mas, suara Maya bergetar hebat di dalam gelap. Dinda mulai menangis merengek. Bersamaan dengan matinya lampu, suhu udara anjlok drastis. Bukan sekadar dingin angin malam, tapi dingin yang menusuk tulang rawan.
persis seperti udara di dalam kamar mayat. Mulut Raka mengeluarkan uap putih saat dia menghela napas. Tolong, Sri, Pak Tarjo. mesin Buka kamera pintunya. Polaroid berbunyi di dalam gelap. Ai perlahan memuntahkan selembar kertas foto. Raka meraba-raba dalam gelap, menarik kertas foto itu dari kamera. Jantungnya berdebar tak karuan. Dia belum sempat menyalakan senter HP. Tangannya masih memegang erat ujung kertas foto yang perlahan mulai terasa dingin di jarinya. Lalu, di tengah kegelapan total dan tangisan tertahan anaknya, Raka merasakan ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Jaraknya hanya sejengkal. Sangat dekat. Dan sebelum Raka bisa menoleh, terdengar suara hembusan napas yang berat, serak, dan berlendir, menghembus tepat di tengkuk lehernya. Pernah nggak kalian ngerasa ketakutan sampai ke titik di mana tubuh kalian nolak buat bergerak? Jantung berdegup kencang banget sampai rasanya mau pecah, tapi kaki seolah dipaku ke lantai. Itulah yang dirasain Raka malam itu. Napas berlendir yang berhembus di tengkuknya itu nyata. Bukan ilusi. Udaranya bau amis darah bercampur wangi melati busuk yang bikin perut mual. Raka menelan ludah, tenggorokannya kering kerontang. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia pelan-pelan merogoh saku celananya, mengeluarkan HP, dan menyalakan lampu flashlight. Cahaya putih dari senter HP membelah kegelapan ruang tamu. Raka mengarahkan cahaya itu ke lembaran foto Polaroid yang masih dipegangnya erat-erat. Warnanya perlahan muncul dari balik kertas film yang buram. Hitam, abu-abu, lalu semakin jelas. Di foto itu, terlihat Maya yang tersenyum, tegang, sambil menggendong Dinda. Di sebelahnya ada Raka, merangkul pundak istrinya. Tapi, napas Raka tercekat. Mata lelakinya membelalak tak percaya. Tepat di belakang punggung Raka di dalam foto itu, berdiri sosok keempat. Seorang wanita. Bajunya putih, tapi kusam dan kotor. Penuh noda kuning kecoklatan, seperti tanah kuburan basah. Rambutnya hitam legam, kusut masai, menjuntai panjang menutupi separuh wajahnya. Dan yang membuat darah Raka seakan berhenti mengalir, kepala wanita itu tidak tegak. Lehernya patah, miring drastis ke arah bahu kanannya. Dari sela-sela rambut kusut itu, satu matanya yang melotot pucat menatap tajam, lurus menembus lensa kamera. Lurus ke arah Raka. Dunia Raka yang selama ini dibangun di atas pondasi logika dan rasionalitas, Siapa wanita ini runtuh sebenarnya? seketika. Hancur lebur malam itu juga. Dalam kegelapan yang diiringi isak tangis Dinda yang semakin kencang, rentetan pikiran memukul kepala Raka bagai palu godam. Gue bodoh, Ini Sari, tolol. anak nenek Ya Tuhan, gantung diri di kebun. gue sombong banget. Kenapa gue nggak dengerin peringatan orang-orang? Logika sialan macam apa yang gue banggain selama ini? Kalau ujung-ujungnya anak dan istri gue yang sekarang dalam bahaya, ini semua salah gue. Salah gue. Rasa punya tanda bersalah yang yang teramat sangat menyayat hatinya. Raka menatap Maya yang meringkuk memeluk Dinda di lantai. Wajah istrinya pucat pasi di bawah sorot senter HP. Mas, bau apa ini mas? Aku takut. Rintih Maya. Suaranya nyaris habis karena panik. Belum sempat Raka menjawab, dari arah lorong gelap yang menuju ke kamar belakang dan hutan kecil, terdengar sebuah suara. Hai, 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 hai. Aku tidak suka tempat Bukan ini, suara Mas. tawa yang keras. Nenek ingin kita Suara itu mampir. lirih, melengking pelan, tapi menggema ke seluruh penjuru rumah. Jangan Diikuti menoleh ke dengan belakang suara lagi, Raka. tangisan yang menyayat hati. Jalannya sudah Tangisan tertutup. seorang wanita yang seolah menahan rasa sakit luar biasa. Srit, srit. Suara kain panjang diseret di atas ubin perlahan mendekat. Mei bangun, kita keluar dari sini sekarang, teriak Raka. Ia membuang foto itu, menyambar lengan Maya, dan menarik istrinya berdiri. Mereka berlari ke arah pintu depan.
Tangan Raka yang berkeringat dingin memutar kunci, menarik Kita akan gagang pulang ke kota, pintu Mas. sekuat tenaga. Segalanya akan Keras. baik-baik saja. Pintu itu macet total. Padahal kuncinya sudah diputar sampai bunyi klik. Pintu kayu tebal itu seolah dilem mati dari luar. "Tolong, She has a broken Pak Tarjo! neck. Tolong!" Selamat tinggal. teriak Raka sambil menggedor-gedor pintu Masalah. dengan brutal. Tapi anehnya, suara gedorannya terdengar tertahan. Seperti ada dinding kedap suara yang mengurung rumah itu. Suara azan dari luar masjid yang harusnya masih terdengar, lenyap tak berbekas. Raka berbalik, berlari menuju jendela kaca Nako. Ia berusaha membuka tuasnya. Nggak bisa. Jendela itu terkunci rapat seakan berkarat dalam hitungan detik. Rumah peninggalan neneknya ini telah berubah menjadi perangkap maut. Senter HP Raka mulai berkedip-kedip, baterainya entah kenapa tiba-tiba ngedrop padahal baru saja di-charge penuh. Di bawah cahaya senter yang sekarat itu, mata Logika Raka tidak bisa menangkap menjelaskan pergerakan di ujung Tapi lorong kasih sayang dapur. bisa. Sekelebat bayangan putih kotor melayang pelan, seolah mengejek kepanikan mereka. Bayangan itu bergerak mundur, menjauh ke arah pintu belakang yang entah sejak Malam kapan ini kita tidur kembali nyenyak ya, terbuka Dinda. menganga, mengarah ke gelapnya hutan kecil. Bau busuk semakin pekat. Tangisan menyayat hati itu kini terdengar tepat di atas plafon ruang tamu, persis di atas kepala mereka. Raka memeluk Maya dan Dinda erat-erat. Ia memunggungi dinding di sudut ruang tamu, mencoba menjadi tameng hidup itu? bagi keluarganya. Takut sekali. Matanya menyapu Cantik. kegelapan, dadanya Mau naik ambil. turun memburu oksigen yang terasa semakin tipis. Bruk! Lampu senter HP Raka mati total. Kegelapan mutlak menelan mereka bertiga. Raka menahan napas. Ia melangkah mundur pelan-pelan, memastikan punggungnya benar-benar rapat ke tembok. Tapi Ternyata masih ada. saat ia menggeser kaki kanannya ke belakang, mendekati kolong meja tua peninggalan neneknya, ada sesuatu yang bergerak di sana. Sesuatu yang dingin, sedingin bongkahan es, dengan jari-jari panjang bertekstur kasar dan kuku yang tajam. Tiba-tiba mencengkeram kuat pergelangan kaki Raka dari dalam gelap. Dingin. Cengkeraman di pergelangan kaki Raka itu rasanya kayak direndam dalam es batu, tapi sekaligus membakar kulitnya. Kuku-kuku panjang itu menancap, nggak sampai berdarah, tapi cukup bikin seluruh tubuh Raka lumpuh. Di titik itu, aus di tengah kegelapan total dan suara isak tangis keluarganya, Raka sadar satu hal. Gelarnya, titelnya, Itu bukan hantu. semua teori rasional dan Itu logika yang nenek. dia banggakan seumur hidup nggak ada gunanya di sini. Nol besar. Saat nyawa istri dan anaknya benar-benar terancam, ego seorang laki-laki sombong itu akhirnya runtuh. Hancur tak bersisa. Raka menjatuhkan dirinya berlutut, memeluk pinggang Maya dan Dinda erat-erat, menutupi mereka dengan tubuhnya. Air matanya pecah. Untuk pertama kalinya setelah sekian belas tahun, bibir Raka gemetar, merapalkan doa. Bukan doa yang dihafal buru-buru sekadar lewat, tapi doa yang keluar dari dasar hati yang paling hancur. Doa seorang ayah yang memohon ampunan Nenek dan menjaga meminta perlindungan mutlak. Ya Allah, tolong lindungi istri dan anak hamba. Ampuni kesombongan hamba, Kita tidak pernah gumamnya berulang-ulang. Suaranya parau, menahan tangis dan ketakutan yang luar biasa. Maya ikut menangis keras sambil mendekap wajah Dinda ke dadanya. Ajaib. Pelan, sangat pelan, cengkeraman tangan sedingin es di Segalanya kaki sudah Raka selesai, mengendur, lalu terlepas. Bau busuk bangkai dan wangi melati yang bikin mual itu perlahan memudar, tersapu oleh embusan angin yang mendadak terasa normal kembali. Suara tangisan wanita dari atas plafon yang tadinya melengking, kini perlahan menjauh, mundur, seolah ditarik paksa kembali ke arah hutan kecil. Di belakang rumah, ceklek. Suara engsel logam berbunyi keras. Pintu depan yang tadinya terkunci mati bagai dilem, tiba-tiba terbuka sedikit.
Cahaya kekuningan dari tiang lampu jalanan kampung menerobos masuk, membelah kegelapan ruang tamu. Nggak nunggu aba-aba atau mikir dua kali, Raka langsung menggendong Dinda. Menarik tangan Maya sekuat tenaga, dan mereka berlari berhamburan keluar rumah. Mereka jatuh terduduk di rerumputan halaman depan, Sudah damai. menghirup udara malam dalam-dalam. Paru-paru mereka serasa terbakar. Di kejauhan, Raka bisa melihat Pak Tarjo berlari tergopoh-gopoh, menghampiri pagar sambil membawa senter. Wajah tuanya pucat melihat kondisi keluarga Raka. Malam itu juga, Raka dan keluarganya dievakuasi ke rumah Pak Tarjo. Pagi harinya, matahari bersinar sangat terang, hangat. Seolah teror semalam cuma mimpi buruk yang lewat. Tapi mata sembab Maya, diamnya Dinda, dan wajah kuyu Raka jadi bukti nyata bahwa kematian sempat menyapa mereka. Mereka langsung berkemas. Nggak ada niat sedikit pun buat nunda kepulangan. Sebelum menyalakan mesin mobil, Raka menatap Maya lekat-lekat, lalu memeluk istrinya lama sekali. Maafin aku ya, Mei. Aku egois. Aku terlalu sombong buat dengerin nasihat orang. Maafin aku udah bahayain kalian. Mulai sekarang aku janji bakal selalu dengerin kamu, bisik Raka parau. Maya cuma mengangguk sambil meneteskan air mata, tersenyum lega. Tragedi mengerikan ini anehnya justru melunturkan kekerasan hati Raka dan membuat ikatan keluarga mereka jauh lebih kuat. Raka belajar satu pelajaran penting yang menampar egonya. Di dunia ini ada banyak hal yang memang nggak bisa diukur pakai logika manusia. Dan larangan atau pantangan orang tua zaman dulu seringkali bukan cuma mitos takhayul, melainkan bentuk perlindungan agar kita tetap tahu tata krama hidup berdampingan. Kunci rumah tua itu akhirnya diserahkan ke Pak Tarjo untuk diurus penjualannya. Raka bersumpah nggak mau lagi menginjakkan kaki di sana. Tapi ada satu hal, satu detail kecil yang sampai detik ini masih menghantui pikiran Raka setiap kali dia menutup mata. Pagi itu, saat Raka masuk sebentar ke ruang tamu untuk mengambil kunci mobil yang tertinggal, matanya menangkap foto Polaroid sialan itu. Masih tergeletak di lantai dekat meja. Niat awalnya, Raka mau merobek foto itu berkeping-keping dan membakarnya sampai jadi abu. Tapi, sebelum kertas itu robek di tangannya, entah dorongan dari mana, mata Raka tertuju pada wajah sosok wanita berleher patah yang berdiri di belakangnya dalam foto tersebut. Raka menyipitkan mata, memperhatikan lebih detail ke arah wajah yang mengintip dari sela-sela rambut kusut itu. Di pelipis kiri sosok yang pucat pasi itu terdapat sebuah tanda lahir kehitaman. Bentuknya sangat spesifik, mirip bulan sabit kecil. Jantung Raka kembali berdegup kencang hingga terasa sakit. Tangannya bergetar hebat. Dia kenal betul tanda lahir itu. Itu adalah tanda lahir yang sama persis dengan yang ada di pelipis kiri almarhumah neneknya semasa hidup. Dan yang lebih gila lagi, itu adalah tanda lahir yang sama persis dengan yang dimiliki Dinda, anak perempuannya. Raka langsung teringat pertanyaan polos Dinda sore sebelumnya. Ayah, nenek yang berdiri di situ, itu siapa? Dia mau main. Sampai cerita ini diturunkan, Raka nggak pernah tahu jawabannya. Apakah sosok mengerikan semalam itu adalah jin jahat penghuni jalur Sandekala di hutan kecil yang menyerupai wujud neneknya untuk meneror? Ataukah itu roh leluhurnya sendiri yang marah karena Raka melanggar pantangan di rumahnya dan mencoba memberi peringatan dengan cara yang sangat ekstrem? Nggak ada yang tahu pasti. Raka mengubur misteri itu rapat-rapat dan membakar lembaran foto itu tanpa sisa. Tapi tatapan satu mata pucat dengan tanda lahir bulan sabit itu nggak akan pernah bisa terhapus dari ingatannya. Produksi. Nah, Foto itu dia keluarga akhir dari Sandekala. perjalanan keluarga Raka.
Kadang hal yang paling menakutkan itu bukanlah sosok hantunya, melainkan kesombongan diri kita sendiri yang tanpa sadar membukakan pintu buat mereka masuk ke dalam hidup kita. Gimana menurut kalian? Kira-kira sosok di dalam foto Polaroid itu beneran roh nenek Raka yang marah atau cuman entitas jahat yang iseng nyamar? Kalau kalian pernah punya pengalaman horor waktu nggak sengaja atau sengaja melanggar pantangan dan larangan pamali di kampung, coba deh ceritain secara singkat di kolom komentar. Gua bakal baca-bacain, dan siapa tahu, cerita kalian yang terpilih buat gua bawain di malam selanjutnya. Tetap waspada, saling jaga keluarga kalian, dan ingat, kalau lagi asik foto-foto di tempat sepi, pastiin kalian beneran cuma sendirian. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya.